Halo semuanya, terima kasih telah berkunjung ke channel ini dan kali ini aku akan kembali membicarakan tentang Bapak Prabowo Subianto. Dan aku juga punya pesan untuk beliau. Mudah-mudahan sampai ya. Ya, seperti kita semua tahu, akhir-akhir ini Bapak Prabowo kembali menjadi headlines, kembali menjadi berita utama di berbagai media pemberitaan. Sebelumnya, ia disorot karena kurang bereaksi ketika Presiden Jokowi dihina oleh Rocky Gerung. Dan kemudian setelah itu ia diberitakan menyambangi DPP Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang kita kenal sebagai Partai Anak-anak muda, generasi muda yang berpikiran modern, dan akibat yang ditimbulkan oleh kunjungan Prabowo tersebut sungguh luar biasa. Partai tersebut menjadi terpecah belah. Beberapa kadernya langsung mengundurkan diri seperti Guntur Romli, dan dikabarkan Giring juga berniat untuk mundur dari partai tersebut. Denny Siregar bahkan menggambarkan Prabowo Subianto sebagai sebuah kuda Troya yang berhasil masuk ke daerah pertahanan lawan dan kemudian menghancurkan lawan dari dalam. Bahkan Ade Armando yang telah bergabung dengan Partai PSI yang sebelumnya kita kenal selalu bersuara anti dengan Prabowo, saat ini malah sudah berbalik 180 derajat. Ia saat ini sepertinya sudah menjadi pendukung Prabowo pula. Saya sendiri juga punya pesan dan himbauan atau saran untuk Pak Prabowo. Mungkin mendengar saya menyatakan hal ini Anda langsung tertawa atau tersenyum atau merasa geli ya. Emang siapa sih lu mau ngasih saran dan himbauan buat Bapak Prabowo segala? Emang lu orang penting? Bukan ya guys, gue bukan orang penting, gue memang tidak signifikan, gue hanya rakyat biasa. Namun, rakyat kan juga punya suara. Dan oleh sebab itu, kali ini gue ingin menyuarakan suara hati gue selaku rakyat biasa. Pesan saya untuk Pak Prabowo intinya cuma satu, yaitu sudahlah Pak, hentikan saja semua ini. Iya, maksud saya nggak usahlah lagi Bapak mengajukan diri sebagai calon presiden yang akan berlaga di tahun depan atau di 2024 mendatang. Ingat bahwa usia Bapak sudah 72 tahun. Usia ini sebenarnya merupakan usia pensiun. Tidak seharusnya lagi Bapak Prabowo disibukkan dengan urusan-urusan seperti pencapresan, kampanye, dan berbagai drama yang menyertai politik kita ini. Mendingan Bapak nikmati waktu Bapak yang tersisa, Pak. Enjoy, hidup dengan tenang, bahagia, menikmati masa-masa tua Bapak. Daripada terlibat dalam gonjang-ganjing politik Indonesia yang tak akan pernah berkesudahan. Apalagi sih yang Bapak cari, Pak Prabowo? Materi mungkin sudah cukup buat Bapak ya. Bapak juga punya kediaman yang sangat asri, dengan tanah yang sangat luas, di tempat yang sangat tenang. Kenapa Bapak tidak menikmati saja itu semua tanpa harus melibatkan diri lagi dalam politik praktis? Apalagi kondisi Bapak Prabowo sudah tidak prima lagi. Dulu, waktu menjadi Danjen Kopassus, Bapak memang sangat gagah, ganteng, dan berkarisma. Namun saat ini semua itu sudah lama berlalu, Pak. Saat ini pasti kesehatan Bapak juga sudah sangat menurun. Kalau saya perhatikan,
wajah Bapak ya, mohon maaf. Sepertinya posisi mulut Bapak cenderung selalu mengarah ke sebelah kanan. Dan saya duga ini merupakan gejala-gejala awal dari penyakit stroke. Sebuah penyakit yang sangat lumrah untuk lansia seusia Pak Prabowo. Kira-kira apa ya yang membuat Bapak Prabowo sedemikian getolnya untuk menjadi calon presiden bangsa ini? Apakah yang melatar belakangi motivasi beliau itu? Walaupun telah berkali-kali kalah. Apakah mungkin ini ego pribadi? Atau delusion of grandeur? Atau mungkinkah Bapak Prabowo merasa bahwa ia sangat dibutuhkan untuk memimpin bangsa ini? Mungkin itu cuma perasaan Bapak saja, Pak. Sudah berkali-kali rakyat membuktikan lewat Pilpres bahwa mayoritas dari rakyat tidak menginginkan Bapak untuk menjadi presiden negara ini. Dan sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut, pemimpin yang terpilih oleh suara mayoritaslah yang akan diangkat menjadi presiden. Bapak telah berkali-kali kalah, Pak, walaupun Bapak berusaha dengan sekuat tenaga, walaupun Bapak juga berusaha memanfaatkan golongan tertentu. Ya, kita tahu sendirilah golongan apa yang saya maksud. Walaupun telah menunggangi golongan tersebut, Bapak tetap kalah karena rakyat Indonesia tidak bodoh, Pak. Mereka tahu mana pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan mana pemimpin yang mereka anggap tidak bisa untuk memimpin bangsa ini. Makanya oleh karena itu, Pak, mendingan Bapak hentikan saja semuanya ini. Hentikan sekarang juga, Pak. Jangan buang-buang waktu lagi. Mendingan Bapak istirahat, menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Mengingat usia rata-rata manusia saat ini adalah 80 tahun, bukan saya mendahului takdir ya Pak ya, tapi kalau memang ini juga terjadi pada Bapak, yang mana usia harapan hidup Bapak juga 80 tahun, seperti kebanyakan warga masyarakat lainnya, maka waktu Bapak tersisa di dunia ini hanya kurang dari 10 tahun lagi. Apakah Bapak tetap akan bersikeras untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, Pak? Dengan risiko Bapak kembali akan kalah, kekalahan di usia tua yang pasti akan sangat menyakitkan, Pak. Sama sekali tidak indah untuk dikenang-kenang di penghujung usia Bapak. Kalau Bapak Prabowo hanya mendengarkan orang-orang di lingkaran Bapak, mereka hanya mengatakan apa yang ingin Bapak dengar, Pak. Apa yang Bapak sukai, itulah yang akan mereka katakan. Walaupun itu tidak benar, walaupun itu adalah bohong. Masih segar dalam ingatan kita. Pada Pilpres sebelumnya, mereka mengatakan pada Bapak bahwa Bapak Prabowo telah menang dalam Pilpres. Bapak Prabowo akan benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia. Mereka sampaikan itu kepada Bapak. Dan kemudian saking gembiranya, saking bahagianya, Bapak Prabowo langsung melakukan sujud syukur. Bersyukur Bapak menang. Tentu Bapak juga merasa sangat gembira karena akan menjadi Presiden RI, orang nomor 1 di Republik ini, sesuatu yang sudah Bapak cita-citakan sejak lama. Namun semua itu bohong, Pak. Bapak tidak menang. Bapak kalah. Dan Bapak tidak akan menjadi Presiden Republik ini.
Masihkah Bapak akan mendengarkan orang-orang itu? Orang-orang di lingkaran Bapak yang hanya akan mengatakan apa yang ingin Bapak dengar. Kalau Bapak ingin kejujuran, dengarkanlah suara mayoritas rakyat, Pak, yang telah memberikan suara mereka dalam Pilpres, dan mereka tidak ingin Bapak menjadi pemimpin mereka. Dengarkan pula kata orang-orang yang jujur berkata tentang Bapak tanpa ada tendensi apapun, yang tidak berusaha untuk menyenangkan hati Bapak, tapi hanya berusaha memberikan kejujuran dan mengungkapkan kenyataan kepada Bapak. Walaupun orang-orang tersebut tidak Bapak sukai, jika mereka mengutarakan kebenaran, seharusnya Bapak mendengarkan. Namun, kalau Bapak tidak mendengarkan saran saya ini dan tetap bersikukuh ingin menjadi calon presiden, dan sesudah berbagai drama, berbagai usaha, berbagai upaya, berbagai trik dan intrik yang akan banyak terjadi sebelum Pilpres, Bapak selanjutnya akan kalah kembali, Pak. Dan tahun depan, Bapak sudah berusia 73 tahun dan menderita kekalahan yang pasti akan sangat menyakitkan, Pak. Bukan sesuatu yang indah untuk dikenang di akhir hayat Bapak. Menjadi presiden negara ini bukanlah sesuatu yang baik untuk Bapak, Pak. Lebih baik Bapak tidak jadi presiden bangsa ini. Dan bangsa ini mungkin juga bisa lebih baik jika Bapak tidak menjadi presidennya. Ada orang-orang yang jauh lebih mampu mengatur negara ini, menjadi pemimpin negeri ini, dibandingkan Bapak. Serahkan sajalah semua kepada mereka. Serahkan kepada orang-orang yang berkompeten dan juga orang-orang yang dipercaya rakyat, orang-orang yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin mereka. Sudahlah, Pak Prabowo, hentikanlah semua ini, beristirahatlah. Nikmati hari-hari tua Bapak dengan tenang, bersama keluarga, di rumah Bapak yang sangat asri, dengan kuda-kuda Bapak yang selalu Bapak rawat dengan sepenuh hati, dan Bapak cukup menjadi penonton saja dari semua drama politik praktis Indonesia yang tak akan berkesudahan ini. Itulah saran saya buat Bapak Prabowo yang sangat saya hormati. Mungkin saja saran saya ini tidak akan pernah sampai kepada Bapak, namun saya berharap kebenaran akan sampai ke hati Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa menyadari bahwa jabatan sebagai Presiden RI tidak baik buat kondisi Bapak. Karena kita tahu bahwa Bapak juga sangat temperamental, suka melempar HP, suka menggebrak meja, dan lain sebagainya. Dan Bapak bahkan belum menjabat sebagai presiden, baru calon presiden. Namun Bapak sudah tidak bisa mengendalikan emosi Bapak sendiri. Jadi, sudahlah Pak, mundur sajalah dari semua ini. Lupakan niat Bapak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Demikian saja dari saya, Bapak Prabowo. Salam hormat. Terima kasih. Dan untuk Anda yang belum subscribe ke channel ini, silakan langsung subscribe karena masih banyak hal-hal yang akan kita bicarakan. Dan juga jangan lupa berikan jempolnya jika Anda menyukai video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.